Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu mendengar tentang seorang ulama yang ditahan karena utang, tapi tetap enggan keluar penjara meski sudah diizinkan pemerintah? Atau tentang seseorang yang diserang oleh 30 begal bersenjata, tapi tak satu pun pedang bisa menyentuh tubuhnya, seolah-olah dilindungi perisai tak kasat mata? Inilah kisah menakjubkan Ibnu Sirin, ahli tafsir mimpi, murid dari sahabat Nabi, dan sosok yang tak hanya dikenal karena ilmunya, tapi juga karena ketakwaan dan keajaiban hidupnya. Seperti apa kisah lengkapnya? Sebelum kita lanjut, mari kita lantunkan salawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah, mari kita mulai. Di tanah Basrah, Irak, sekitar tahun 33 Hijriah, 653 Masehi, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi salah satu ulama besar di masanya. Ia adalah Muhammad bin Sirin, atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Sirin. Ia hidup di masa para tabi'in dan dikenal sebagai ahli fikih, ahli hadits, serta seorang ulama yang sangat wara, berhati-hati dalam urusan agama. Namun, siapa sangka bahwa perjalanan hidupnya bermula dari garis keturunan yang sederhana. Ayahnya, Sirin, adalah seorang tawanan perang dari daerah Ain At-Tamr, dekat Kufah, yang tertawan dalam ekspansi Islam pada tahun 12 Hijriah, 333 Masehi, di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Sirin kemudian dibeli oleh Anas bin Malik, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Khalid bin Walid, hingga suatu ketika Anas bin Malik memerdekakannya dengan perjanjian bahwa ia bisa memperoleh kebebasan jika mampu melunasi sejumlah uang tertentu. Dengan usaha keras, Sirin akhirnya menjadi orang yang merdeka. Ibunda Ibnu Sirin, Syafiyah, juga mengalami kisah serupa. Ia pernah menjadi budak Abu Bakar Asy-Syiddiq, khalifah pertama umat Islam. Namun, seperti halnya Sirin, ia pun akhirnya dimerdekakan sebelum menikah dan melahirkan putranya, Muhammad bin Sirin. Meski lahir dari orang tua yang pernah berstatus budak, Ibnu Sirin membuktikan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh nasab atau status sosial, melainkan oleh ilmunya, akhlaknya, dan ketakwaannya. Ia dikenal sebagai seorang yang soleh, wara, gemar beribadah, serta sering menangis dalam sholatnya. Ia juga rutin menjalankan puasa Daud, yaitu puasa selang-seling setiap harinya, serta senantiasa menghormati dan memuliakan tamu-tamunya. Keilmuannya begitu luas hingga ia dijuluki sebagai Syekhul Islam, dan namanya tetap dikenang hingga kini, berabad-abad setelah kepergiannya. Sebuah bukti bahwa kemuliaan sejati lahir dari iman, ilmu, dan akhlak yang luhur. Dengan ilmu dan ketakwaannya yang luar biasa, Ibnu Sirin menjadi sosok yang dipercaya oleh umat. Ia sering menjadi tempat rujukan dalam berbagai persoalan agama dan hukum Islam. Fatwa-fatwanya selalu selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah, menjadikannya seorang imam terkemuka di kalangan tabi'in. Bahkan, ia dikenal sebagai salah satu dari 7 tabi'in terpercaya yang dianugerahi keahlian luar biasa dalam menafsirkan mimpi, sebuah ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya sebagai keistimewaan. Meski memiliki kedudukan tinggi di tengah masyarakat, Ibnu Sirin tetap menjalani hidup dengan sederhana dan penuh disiplin. Setiap harinya, ia membagi waktu untuk 3 aktivitas utama. Pertama, sejak sebelum subuh hingga waktu duha, ia berada di Masjid Bashrah, tempat di mana ia menyebarkan ilmu dan mengajarkan hukum-hukum Islam kepada para muridnya. Kedua, dari waktu duha hingga sore hari, ia berdagang di pasar. Namun, perdagangannya bukan hanya soal keuntungan dunia, melainkan juga ladang ibadah. Ia selalu menghidupkan suasana dengan zikir, amar ma'ruf nahi mungkar, serta menjaga kejujuran dalam setiap transaksi. Ketiga, saat malam tiba, ia menyendiri dalam ibadah. Tangisnya dalam sujud dan doanya menggema hingga terdengar ke rumah-rumah tetangganya. Sejak kecil, Ibnu Sirin
telah tumbuh dalam lingkungan ilmu. Ia belajar langsung dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan para sahabat lainnya. Dengan penuh semangat, ia menyerap ilmu dari mereka, mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan ketekunan yang luar biasa, hingga akhirnya menjadi seorang ahli ilmu yang disegani. Salah satu nilai yang paling dijunjung tinggi oleh Ibnu Sirin dalam hidupnya adalah bakti kepada orang tua. Ia senantiasa mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ayat ini menjadi pedoman hidupnya, dan ia dikenal sebagai seorang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Putrinya, Hafsyah, pernah bercerita tentang bagaimana ayahnya memperlakukan sang ibu dengan penuh kelembutan. Ibunya, Syafiyah, berasal dari Hijaz dan sangat menyukai pakaian berwarna-warni. Setiap kali membeli pakaian untuk ibunya, ayahku selalu memilih kain yang paling lembut dan nyaman. Saat hari raya tiba, ia mencelup beberapa pakaian untuk ibunya, memberikan warna-warna indah sesuai kesukaannya. Aku tidak pernah melihatnya meninggikan suara kepada ibunya. Bahkan saat berbicara, suaranya begitu lembut, seakan-akan dialah yang sedang mendengarkan. Kesantunannya terhadap ibunya juga diakui oleh orang-orang sezamannya. Seorang saksi mata pernah berkata, jika seseorang yang tidak mengenalnya melihatnya saat sedang bersama ibunya, pasti ia akan mengira bahwa Muhammad bin Sirin sedang sakit. Begitu lembut dan pelannya suara yang ia gunakan saat berbicara dengan ibunya. Selain dikenal sebagai seorang ulama dan ahli ibadah, Ibnu Sirin juga seorang pedagang yang jujur dan penuh kehati-hatian. Ia berdagang bukan semata-mata demi keuntungan duniawi, tetapi sebagai jalan untuk mencari nafkah yang halal dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Sikap waraknya dalam berdagang begitu luar biasa. Ia sangat berhati-hati dalam menghindari segala sesuatu yang meragukan atau mendekati haram. Ia lebih memilih rugi daripada mengambil keuntungan dari transaksi yang tidak jelas kehalalannya. Kejujurannya dalam perdagangan membuat banyak orang heran. Pernah suatu kali, ia memiliki barang dagangan yang cacat. Alih-alih menyembunyikan kecacatan tersebut, ia justru mengumumkannya kepada pembeli, memastikan bahwa mereka mengetahui kondisi barang yang mereka beli. Hal ini membuat kepercayaan orang-orang terhadapnya begitu tinggi. Baginya, bisnis bukan sekadar urusan dunia, tetapi juga bagian dari ibadah. Ia selalu mengingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada di akhirat nanti. Hadis riwayat Tirmizi. Suatu hari, datanglah seseorang yang menagih utang kepada Ibnu Sirin sebesar 2 dirham. Namun, Ibnu Sirin merasa tidak pernah berutang kepadanya. Orang itu bersikeras karena memiliki selembar kertas perjanjian utang yang bertanda tangan Ibnu Sirin. Ia bahkan meminta Ibnu Sirin untuk bersumpah sebagai bukti ketidakbersalahannya. Melihat hal itu, banyak orang yang merasa heran. Mengapa seorang alim seperti Ibnu Sirin mau menuruti permintaan si penagih utang untuk bersumpah hanya demi 2 keping dirham? Salah seorang sahabatnya pun bertanya dengan penuh keheranan, "Wahai Ibnu Sirin, mengapa engkau mau bersumpah hanya untuk urusan sekecil ini? Bukankah kemarin engkau baru saja menginfakkan 30.000 dirham kepada orang lain tanpa ragu?" Ibnu Sirin pun tersenyum dan berkata dengan tenang, "Aku bersumpah bukan karena aku takut kehilangan 2 dirham itu, tetapi karena aku tahu bahwa orang ini telah berdusta. Jika aku tidak bersumpah, berarti aku membiarkannya memakan harta haram, dan aku tidak ingin menjadi sebab seseorang terjerumus dalam dosa."
Jawaban ini membuat semua orang yang hadir terdiam dan semakin kagum akan kebersihan hati dan ketakwaannya. Kejujuran dan kehati-hatian Ibnu Sirin dalam berdagang juga pernah membawanya ke dalam ujian besar. Suatu hari, ia membeli madu dalam jumlah besar untuk kepentingan perdagangannya. Namun, ketika salah satu wadah dibuka, ia menemukan bangkai tikus yang membusuk di dalamnya. Ia pun berpikir keras, haruskah ia mengembalikan madu tersebut kepada penjualnya? Dalam hukum perdagangan, seorang pembeli memang berhak mengembalikan barang cacat. Namun, jika ia mengembalikannya, bisa saja si penjual menjualnya kembali kepada orang lain tanpa memberitahu tentang najis yang ada di dalamnya. Dan saat itu, hanya ada satu tempat produksi madu di daerahnya, sehingga kemungkinan besar seluruh madu telah terkontaminasi. Dengan kejujuran dan ketakwaan yang tinggi, Ibnu Sirin pun mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia membuang seluruh madu tersebut agar tidak ada seorang pun yang mengonsumsinya. Namun, ketika penjual madu datang untuk menagih pembayaran, Ibnu Sirin saat itu tidak memiliki cukup uang untuk melunasinya. Akibatnya, ia diadukan ke pengadilan dan oleh keputusan hakim, ia dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara, para petugas yang mengenalnya merasa iba. Mereka tahu bahwa Ibnu Sirin adalah seorang ulama yang saleh dan penuh ketakwaan. Suara tangisnya dalam sholat dan munajatnya selalu terdengar di balik jeruji besi. Suatu malam, seorang penjaga mendekatinya dan berkata, "Wahai Syekh, aku merasa kasihan kepadamu. Bagaimana jika aku membiarkanmu pulang ke rumah saat malam, lalu besok pagi engkau kembali ke penjara? Tidak ada yang akan tahu." Mendengar tawaran itu, Ibnu Sirin menggelengkan kepala dan menjawab dengan tegas, "Jika engkau melakukan hal itu, berarti engkau telah berkhianat dalam tugasmu. Aku tidak akan menerima sesuatu yang haram, bahkan dalam bentuk keringanan hukuman." Hingga suatu hari, terdengar kabar bahwa Anas bin Malik, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jatuh sakit dan kondisinya semakin kritis. Sebelum wafat, Anas berwasiat bahwa yang harus memandikan dan mengurus jenazahnya adalah Muhammad bin Sirin. Mendengar hal itu, keluarga Anas bin Malik memohon kepada penguasa agar Ibnu Sirin diberi izin keluar dari penjara untuk menunaikan wasiat gurunya. Penguasa pun mengizinkannya. Namun, Ibnu Sirin tetap teguh pada prinsipnya. "Aku dipenjara bukan oleh penguasa, melainkan karena hutang kepada pemilik barang. Aku tidak akan keluar tanpa izin darinya," katanya dengan mantap. Maka, keluarga Anas bin Malik pun mendatangi pemilik madu tersebut dan memintakan izin agar Ibnu Sirin bisa keluar. Setelah diizinkan, Ibnu Sirin segera berangkat untuk mengurus jenazah gurunya. Ia memandikan, mengafani, dan menguburkan Anas bin Malik dengan penuh kehormatan. Namun, yang membuat semua orang semakin kagum adalah sikapnya setelah itu. Alih-alih mampir ke rumahnya, setelah bebas, Ibnu Sirin langsung kembali ke penjara, sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain dikenal sebagai ulama besar dalam bidang fikih dan hadits, Ibnu Sirin juga dianugerahi kemampuan luar biasa dalam menafsirkan mimpi. Keahliannya dalam hal ini membuat banyak orang datang kepadanya, mencari makna di balik mimpi-mimpi mereka. Suatu hari, seorang lelaki datang dengan penuh rasa penasaran. Ia berkata kepada Ibnu Sirin, "Wahai Syekh, tadi malam aku bermimpi melihat sesuatu yang aneh. Aku melihat seekor merpati menelan sebutir mutiara, lalu mengeluarkannya kembali, tetapi dengan ukuran yang jauh lebih besar. Kemudian, aku melihat merpati lain menelan sebutir mutiara. Namun, saat mutiara itu keluar, ukurannya justru lebih kecil daripada saat ia masuk. Lalu ada seekor merpati ketiga yang menelan sebutir mutiara, dan ketika mutiara itu keluar, ukurannya tetap sama seperti sebelumnya." Mendengar hal itu, Ibnu Sirin tersenyum dan dengan penuh ketajaman berkata, "Merpati pertama yang mengeluarkan mutiara lebih besar adalah Hasan al-Basri.
Dia mendengar hadits, lalu memperbagusnya dengan lisannya, serta menambahinya dengan kata-kata penuh hikmah dan nasihat. Maka ilmunya menjadi semakin luas dan bercahaya. Merpati kedua, yang mengeluarkan mutiara lebih kecil, itu adalah aku sendiri. Aku mendengar hadits, tetapi terkadang ada yang berkurang dari apa yang aku sampaikan kembali. Adapun merpati ketiga, yang mengeluarkan mutiara dengan ukuran yang sama, itu adalah Qatadah. Dia adalah seseorang yang paling hafal hadits, menyampaikan persis sebagaimana yang ia dengar, tanpa menambah atau mengurangi sedikit pun. Mendengar tafsiran itu, lelaki tersebut tertegun. Ia semakin yakin bahwa ilmu Ibnu Sirin benar-benar luas, bukan hanya dalam memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah, tetapi juga dalam menyingkap makna tersembunyi di balik mimpi-mimpi manusia. Di antara dua ulama besar pada masanya, Hasan al-Basri dan Ibnu Sirin, tersebar kisah tentang ketidakharmonisan hubungan mereka. Meski keduanya dikenal sebagai sosok yang alim, mereka memiliki perbedaan pandangan yang menyebabkan hubungan mereka merenggang. Hasan al-Basri, seorang sufi besar yang terkenal dengan kezuhudannya, kerap menunjukkan ketidaksukaannya kepada Ibnu Sirin. "Jangan sebut nama orang yang berlagak sombong itu di hadapanku," katanya, jika ada orang yang membicarakan Ibnu Sirin. Sementara itu, Ibnu Sirin, seorang ulama ahli hikmah dan penafsir mimpi terkemuka, tidak pernah secara terbuka menyerang Hasan al-Basri, tetapi ia pun menyadari ketegangan di antara mereka. Suatu malam, Hasan al-Basri mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya bertelanjang di dalam sebuah kandang binatang, sementara tangannya sibuk membuat sebuah tongkat. Saat terbangun, Hasan al-Basri termenung lama. Apa arti mimpi ini? Isyarat apakah yang tersembunyi di balik gambaran ganjil itu? Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa bingung. Lalu, dalam benaknya tiba-tiba terlintas satu nama, Ibnu Sirin. Hasan al-Basri sangat mengetahui keahlian Ibnu Sirin dalam menafsirkan mimpi. Jika ada orang yang bisa memahami makna mimpinya, maka orang itu adalah Ibnu Sirin. Namun, ada satu masalah besar, egonya. Bagaimana mungkin ia harus datang meminta bantuan kepada orang yang selama ini ia anggap sombong? Gengsinya terasa menekan batinnya. Akhirnya, ia menemukan cara lain. Ia meminta salah seorang temannya untuk menemui Ibnu Sirin dan menceritakan mimpi itu seolah-olah ia sendiri yang mengalaminya. "Coba temui Ibnu Sirin dan ceritakan mimpi ini seolah-olah itu adalah pengalamanmu sendiri," ujar Hasan al-Basri dengan penuh siasat. Tanpa banyak bertanya, temannya langsung pergi dan menemui Ibnu Sirin. Setelah sampai di kediaman Ibnu Sirin, lelaki itu pun menceritakan mimpi sesuai dengan arahan Hasan al-Basri. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan ceritanya, Ibnu Sirin langsung menyela dengan nada tajam. "Katakan kepada orang yang mengalami mimpi itu, jangan bertanya kepada seseorang yang dianggapnya sombong. Jika ia berani, suruhlah ia datang sendiri kepadaku." Lelaki itu terperanjat. Bagaimana mungkin Ibnu Sirin bisa mengetahui bahwa bukan ia yang mengalami mimpi itu? Tanpa banyak kata, ia segera kembali menemui Hasan al-Basri dan menyampaikan jawaban mengejutkan dari Ibnu Sirin. Mendengar perkataan itu, Hasan al-Basri terdiam lama. Ia terkejut sekaligus tertantang. Bagaimana mungkin Ibnu Sirin bisa mengetahui bahwa mimpi itu adalah mimpinya? Akhirnya, setelah merenung dalam waktu yang cukup lama, Hasan al-Basri mengesampingkan egonya. Ia sadar bahwa rasa malu dan gengsi tak seharusnya menghalangi dirinya dari kebenaran. Tanpa berpikir panjang lagi, ia memutuskan untuk menemui Ibnu Sirin secara langsung. Setelah perjalanan cukup panjang, Hasan al-Basri akhirnya tiba di rumah Ibnu Sirin. Saat melihat tamu yang datang, Ibnu Sirin menyambutnya dengan gembira. Meski selama ini ada jarak di antara mereka, Ibnu Sirin tetap menghormati Hasan al-Basri sebagai seorang ulama besar. Mereka saling berjabat tangan, namun tetap mengambil posisi duduk yang agak berjauhan. Suasana terasa canggung dan sedikit tegang. Hasan al-Basri, yang biasanya tenang dan berwibawa, kali ini
langsung to the point. "Sudahlah, tidak perlu basa-basi. Aku sangat bingung dengan mimpiku. Tolong tafsirkan untukku," ucapnya dengan nada serius. Ibnu Sirin tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara tenang, "Jangan bingung dengan mimpi itu, wahai saudaraku. Ketelanjangan dalam mimpimu adalah ketelanjangan dunia. Engkau tidak bergantung pada dunia, karena engkau adalah seorang yang zuhud. Kandang binatang melambangkan dunia fana ini, dan engkau telah melihat hakikat sebenarnya dari kehidupan dunia. Tongkat yang engkau buat adalah hikmah yang kau ucapkan dan ajarkan, sesuatu yang membawa manfaat bagi banyak orang." Mendengar tafsiran ini, Hasan al-Basri tertegun. Kata-kata Ibnu Sirin begitu masuk akal dan mencerminkan kehidupannya sebagai seorang sufi. Ia takjub dengan ketajaman analisis Ibnu Sirin. Namun, ada satu pertanyaan yang masih mengganjal dalam pikirannya. "Tetapi bagaimana engkau bisa tahu bahwa mimpi itu adalah mimpiku?" tanyanya penasaran. Ibnu Sirin tersenyum santai, lalu menjawab, "Ketika temanmu menceritakan mimpi itu kepadaku, aku berpikir, hanya ada satu orang yang pantas mengalami mimpi seperti ini, dan orang itu adalah engkau, wahai Hasan al-Basri." Kata-kata itu membuat Hasan al-Basri tak mampu lagi menahan kekagumannya. Perasaan tidak suka yang dulu pernah ia rasakan perlahan-lahan luntur. Ia kini melihat Ibnu Sirin sebagai seorang ulama yang benar-benar berilmu luar biasa. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah drastis. Dua ulama besar yang sebelumnya saling bersikap dingin, kini mulai saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Mimpi itu, yang awalnya hanya membuat Hasan al-Basri bingung, ternyata menjadi titik balik yang menyatukan mereka. Kisah luar biasa Ibnu Sirin yang lainnya ialah ketika ada segerombolan bigal mencoba untuk membunuhnya. Pada suatu hari, Ibnu Sirin bersama para sahabatnya sedang berada di tepian Sungai Teri, sebuah sungai kecil yang mengalir di antara kota Ahvaz dan Sungai Tigris, Iran. Mereka duduk bersantai menikmati suasana, hingga tiba-tiba seorang penduduk setempat menghampiri mereka dengan wajah cemas. "Sebaiknya kalian segera meninggalkan tempat ini. Gerombolan bigal yang terkenal sadis sering datang ke daerah ini. Mereka tak segan merampas harta dan mencelakai siapapun yang mereka temui," kata penduduk itu dengan nada peringatan. Mendengar hal itu, para sahabat Ibnu Sirin langsung bergegas pergi, meninggalkan tempat tersebut dengan penuh kewaspadaan. Namun, berbeda dengan mereka, Ibnu Sirin memilih tetap tinggal seorang diri. Malam pun tiba. Angin berhembus lembut, membelai dedaunan yang berbisik di kegelapan. Suara gemericik air sungai menjadi latar alami yang menenangkan. Di tengah kesunyian itu, Ibnu Sirin tetap duduk santai, membaca ayat-ayat Al-Quran yang biasa ia amalkan setiap malam. Tiba-tiba, terdengar derap langkah dan suara pedang terhunus. Benar saja, seperti yang dikatakan seorang penduduk tadi, sekelompok begal berjumlah 30 orang datang menghampirinya dengan niat buruk. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menebaskan pedang-pedang mereka dari segala arah ke tubuh Ibnu Sirin. Namun, sebuah keajaiban terjadi. Tak satu pun dari pedang itu menyentuhnya. Berulang kali mereka mencoba, tetapi setiap kali pedang mereka mengayun, seolah-olah ada perisai tak kasat mata yang melindungi tubuhnya. Mereka menyerang dengan penuh amarah, tetapi semua serangan sia-sia. Pedang-pedang itu hanya membentur udara dan jatuh ke tanah tanpa melukai Ibnu Sirin sedikit pun. Keesokan harinya, saat Ibnu Sirin sedang berjalan meninggalkan tepian sungai, seorang lelaki setengah baya menunggang kuda tiba-tiba menghadangnya. Ia memegang sebilah tombak dengan ekspresi penuh kebingungan dan ketakjuban. "Wahai Syekh, apakah engkau manusia atau jin?" tanyanya dengan suara gemetar. Ibnu Sirin tersenyum tenang. "Aku hanyalah manusia biasa, anak cucu Nabi Adam, sama seperti engkau," jawabnya. Lelaki itu menghela napas panjang sebelum melanjutkan, "Aku adalah salah satu dari para bigal yang tadi malam menyerangmu. Tetapi
ada sesuatu yang membuatku tak bisa tidur. Kami telah berusaha lebih dari 70 kali menebaskan pedang kami ke tubuhmu, namun tak satu pun berhasil menyentuhmu. Seakan-akan ada dinding baja tak terlihat yang melindungimu. Apakah engkau memiliki mantra atau amalan khusus yang menjadi pelindungmu?" Ibnu Sirin tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Tidak ada mantra. Aku hanya mengamalkan 33 ayat perlindungan dari Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu dengan sabar Ibnu Sirin membacakan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Barang siapa membaca 33 ayat ini di malam hari, maka ia tidak akan terkena bahaya dari pencuri yang menyelinap maupun binatang buas yang menyerang. Ia akan diselamatkan diri, keluarga, dan hartanya hingga fajar menjelang. Tidak cukup di situ, Ibnu Sirin bahkan rela menjelaskan satu persatu dari 33 ayat tersebut kepada laki-laki itu. Mendengar penjelasan Ibnu Sirin, lelaki itu pun terdiam lama. Matanya berkaca-kaca dan perlahan ia turun dari kudanya. Tanpa ragu, ia mematahkan tombak yang dibawanya, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku bersumpah di hadapan Allah, mulai saat ini, aku tidak akan pernah lagi merampok dan menyakiti siapapun. Aku ingin bertobat dan menjadi hamba Allah yang taat." Ibnu Sirin tersenyum dan mengucapkan syukur karena ia menyaksikan hidayah Allah turun pada seseorang yang sebelumnya hidup dalam kemaksiatan. Waktu terus berlalu dan hari-hari yang diwarnai dengan ilmu, kebijaksanaan, dan pengabdian itu pun akhirnya mencapai ujungnya. Ibnu Sirin, sang ahli tafsir mimpi yang telah menginspirasi banyak orang dengan ilmunya, menghembuskan napas terakhirnya di Basrah pada 9 Syawal tahun 110 Hijriah dalam usia 77 tahun, sekitar 100 hari setelah wafatnya Hasan al-Basri. Makamnya terletak di sebelah makam Hasan al-Basri, terletak di distrik Zubair, sekitar 26 km sebelah barat Basrah, Irak. Wallahu alam bisyawab.